Jadi sekali lagi kawan-kawan semua yang belum familiar dengan Troya, setelah Richmond mengambil jalan untuk meminta restoratif justice, ya kan, kemudian kita menarik mengundurkan diri sebagai penasihat hukum Richmond Sianipar, dan rupanya Richmond juga mencabut kuasanya. Maka kemudian kita bergabung dalam tim yang baru namanya Troya. Troya itu Tifa, Royce, pakai apostrof S gitu, Advocate, yang dibentuk oleh dua prinsipal yang tersisa, yaitu Mas Roy dan Dr. Tifa. Jadi itu harus paham ya. Nah, Troya itu yang hadir di sini ada saya dan Ramdan Shah, kemudian ada Mas Wirawan Adnan sebagai koordinator litigasi. Pak Yasena tergabung juga ya, bisa menjadi jembatan ke Mas Roy. Kemudian ada Abdullah Al-Katiri yang juga koordinator TPDT. Jadi gini, biar jangan bingung, masing-masing prinsipal ini ada tim pribadi masing-masing. Kalau Mas Roy di-assist oleh selain Taka juga ada Tokham, kemudian Dr. Tifa ada yang namanya tim pembela Dr. Tifa. Tetapi ketika mereka bergabung dua di sini, maka yang muncul adalah Troya, gitu ya. Dulu Bala RRT, ya. Tapi karena satu R-nya sudah quit, maka tinggal Troya ya, Tifa, Royce, Advocate. Nah, itu ya. Katirinya pakai K ya. Nah, katirinya pakai K. Katirinya pakai K ya, bukan Q. Nah, oke. Materi berikutnya yang ingin kita share adalah, mungkin dengar-dengar tadi kaget-kaget, kok banyak sekali gugatan-gugatan yang akan kita sampaikan. Begini saudara sekalian, dalam permainan ijazah palsu ini, kita ingin menggeser permainan ini kepada substansinya. Substansinya itu adalah apakah ijazah mantan presiden itu asli atau palsu. This is the question. Bukan apakah Mas Roy melakukan ujaran kebencian, pencemaran nama baik atau fitnah. Harusnya kalau pakai urutan yang baik, itu diselesaikan dulu pembuktian ijazah palsunya dalam kasus perdata citizen lawsuit di Solo atau Surakarta. Atau Barreskrim tidak cepat-cepat menghentikan penyelidikan pada tanggal 22 Mei 2025 yang lalu. Harusnya mereka menyelesaikan dulu secara solid berdasarkan putusan pengadilan bahwa ijazah itu palsu atau asli. Tapi yang kita lihat sekarang adalah alih-alih membuktikan ijazah itu palsu atau asli, yang terjadi adalah Mas Roy ditersangkakan karena dianggap melakukan fitnah, ujaran kebencian atau pencemaran nama baik. Dr. Tifa juga begitu, Richmond juga sebelumnya begitu. Kita tidak tahu apakah nanti RJ-nya akan diterima atau tidak. Kemudian di klaster 1 ada Rustam Effendi, Rizal Fadila dan Kurnia Tri Royani. Dan hari-hari terakhir ini mainnya main pinggiran lagi, ya, gosip-gosip, isu-isu dan lain sebagainya. Karena itu kita tidak mau melayani hoax seperti itu. Kita kembalikan pada real sesungguhnya dengan meletakkan masalah pada sesungguhnya apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Karena sepertinya pihak sana sengaja untuk membeceki arena ini pada hal-hal yang tidak substantif. Kami kembalikan pada hal yang substantif. Nah, substansi yang sudah kami bahas adalah ya, banyak agenda. Kami sudah pernah meminta 709 daftar barang bukti atau dokumen yang katanya disita oleh Polda Metro Jaya, dan itulah yang menjadi dasar untuk menersangkakan Mas Roy dan Dr. Tifa. Saya menyebut dua saja karena mandatnya cuma dua ya. Kami minta daftarnya ke PPID Polda Metro. Karena itu dalam kesempatan ini saya ingin meminta saudara Al-Katiri untuk menyampaikan ini, dan kemungkinan kalau tidak diperkenankan menggugat mereka ke pengadilan Komisi Informasi Pusat, dan success story-nya banyak termasuk dari Bonato Asilalai. Silakan Pak Al-Katiri. Ya. Terima kasih. Berkali-kali kami katakan ya, masalah 709 ini adalah masalah 709 dokumen, yaitu dokumen yang dikatakan merupakan bukti surat oleh mereka. Yang mana dari 709 itu 505 kalau nggak salah itu dari UGM, dan UGM memberikan berita acara
yang mana berita acara penyerahan ke Polda kami diberi tembusannya secara resmi. Oleh sebab itu dokumen resmi yang kami punya itu bisa dikatakan mungkin 98% ya itu dihitamkan. Oleh sebab itu, karena itu dokumen-dokumen itu adalah dokumen publik, yang mana banyak mengatakan bahwa itu jika sudah masuk ranah hukum maka tidak dapat lagi untuk kita dapatkan. Tidak seperti itu. Menurut undang-undang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yaitu keterbukaan informasi, pasal 2 ayat 4 menyatakan jika demi kepentingan yang lebih besar, meskipun itu sudah masuk ke ranah hukum, maka harus diinformasikan, harus dibuka. Karena mereka waktu itu pada waktu PPID Polda mengajukan permohonan, mereka menolak dengan alasan pasal 17A bahwa itu sudah masuk ranah hukum. Nah, kami counter karena ada pasal bahkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan informasi, mendapatkan menganalisa dan sebagainya ya, itu adalah hak warga negara, di backup oleh tadi yang saya katakan pasal 2 ayat 4. Jika kepentingan itu lebih besar, yaitu kepentingan seluruh bangsa Indonesia, salah satu bukti adalah konferensi pers hari ini, para purnawirawan, jenderal dan polisi kalau nggak salah, bahkan ada dari mantan hakim agung, itu memasalahkan. Karena apa? Karena ada kepentingan yang lebih besar demi bangsa dan negara. Nah, kami sudah dapat jawaban sesuai ketentuan, kami keberatan. Keberatan itu sesuai undang-undang, kami sampaikan ke atasan PPID itu. Atasan PPID, kita beri waktu 30 hari. Kalau nggak salah ini sudah 10 hari lebih, ya kan? Jika sampai hari ke-30 kami tidak respon, dengan terpaksa kami akan mengajukan permohonan sengketa di Komisi Informasi Publik Daerah. Karena ini masalahnya Polda, kalau Mabes di KIP Pusat Daerah. Itu jika tidak ada respon, maka kami akan ajukan, kalau istilah umumnya gugatan, tapi sebenarnya itu permohonan, yaitu ke Komisi Informasi Publik. Jadi wait and see, kita masih menunggu. Itu mungkin Bang Refli. Oke. Saya ralat ya, KIP-nya KIP provinsi ya, Provinsi DKI. Ini mohon maaf. Itu tadi soal PPID ya, soal dokumen yang 709. Waktu gelar perkara khusus tanggal 15 Desember 2025, penyidik Polda Metro Jaya mengatakan mereka sudah menyita 709 dokumen. Kemudian memeriksa 22 ahli. Kemudian memeriksa, saya lupa, 127 atau 130 saksi. Coba bayangkan, untuk perkara yang gampang sesungguhnya, apakah satu lembar ijazah itu asli atau palsu? Tapi ya kita ikutin, kalau memang 709 dokumen itu apa saja sih dokumen yang mendukung? Minta daftarnya, Pak. Iya. Tadi saya sudah sampaikan. Iya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita cukup meminta daftarnya sebagai bentuk transparansi. Dari situ kan kita nanti akan lihat mana yang relevan atau tidak untuk kita tindak lanjuti. Itu PPID ya. Harap tenang karena materi kita agak banyak sedikit, gak apa-apa ya? Ya. Mumpung masih lebaran gitu. Dan tolong aspirasi sayap kiri atau sayap kanan jangan terlalu ribut. Walaupun mantan jenderal tetap kita peringatkan ya kan? Oke. Nah, materi berikutnya adalah yang ketiga adalah ini materi yang sesungguhnya tadi seharusnya rekan Munarman yang menyampaikan, tapi rekan Munarman tadi berpamitan, yaitu kemungkinan sudah kita rapatkan tadi, kita mengajukan juga gugatan citizen lawsuit, gugatan warga negara terhadap KPU. Karena kita tidak ingin KPU ini tidak bekerja berdasarkan prinsip-prinsip good governance, clean government, seenaknya saja. Karena setelah proses di KIP ketahuan kalau KPU ini tidak pernah melakukan verifikasi faktual terhadap ijazah Jokowi ketika mendaftar baik pada Pilpres 2014 maupun Pilpres 2019. Mas Roy mungkin bisa nambahkan. Ya. Bahkan dalam
dalam legalisasi itu masih legalisasi itu ada hal yang meragukan soal tanda tangan pejabat, ya. yaitu Dekan Fakultas Kehutanan yang masa jabatannya 2012 ya. Iya, kok ternyata Kok di situ dan di 2014 masih tercantum namanya. Dan juga di dalam dokumen legalisasi itu tidak terdapat tanggal kapan legalisasi dilakukan. Jadi itu juga menjadi persoalan yang kemudian kita akan gugat KPU agar dia bekerja lebih baik gitu. Memang banyak hal yang kita akan lakukan ya. Nah, itu hal berikutnya. Lalu poin berikutnya yang juga saya sampaikan, sebenarnya Munarman yang harus menyampaikan adalah bahwa nanti kita berencana juga melakukan gugatan PMH, perbuatan melawan hukum, terhadap mantan Presiden Jokowi dalam rangka apa? Dalam rangka transparansi. yes. Setelah adanya putusan KIP, Komisi Informasi Pusat atau DKI, pusat ya, pusat, itu mengatakan bahwa dokumen ijazah itu informasinya itu adalah publik. Dan sebelumnya sebenarnya undang-undang KIP juga mengatakan itu publik. Sehingga ada kewajiban paling tidak untuk transparan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, kita selama ini tidak pernah melihat Pak Jokowi itu menggelar press conference untuk menunjukkan ijazah yang diklaimnya sebagai ijazah asli. Bahkan cenderung berlindung di balik proses hukum seolah-olah ijazahnya itu sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Padahal penyitaan itu sendiri juga membawa pertanyaan, karena yang biasanya disita barang bukti. Barang bukti apa, bro? Barang bukti hasil kejahatan. Lah, kalau ijazahnya asli kok disita? Ya kan? Biasanya kalau ijazahnya asli, ya disimpan. Kalau dia masih muda, masih fresh graduate kan untuk melamar pekerjaan kan, kok disita? Oke, itu menjadi pertanyaan. Itu ada Pak Didit tuh, ahli hukum. Kalau mau tanya-tanya nanti, ya, ahli hukum pidana. Karena itu kita minta gugatan pengadilan memerintahkan agar Pak Jokowi melakukan tindakan yang transparan. Kita tidak mempermasalahkan apakah ijazahnya palsu atau tidak, karena sudah ada forum Citizen Lawsuit di Solo, tapi kita ingin memerintahkan pengadilan agar Pak Jokowi bersikap transparan, menunjukkan ijazahnya secara transparan, paling tidak bisa dipotret oleh Mas Roy dan kemudian diuji lagi. Ya kan? Karena sampai saat ini yang diklaim sebagai ijazah asli itu adalah yang diperlihatkan pada tanggal 15 Desember 2025 yang kita cuma lihatnya 5 menit tanpa disentuh, tanpa bisa dipotret, tanpa dirubah dan dalam plastik, sehingga kita tidak bisa menilai apakah embossnya ini benar-benar emboss atau embus-embusan, apakah watermarknya ini benar-benar atau tidak. Makanya kemudian ketika dalam pembelaan saya tetap rely on dengan Mas Roy, setelah dipertunjukkan tersebut ya tetap 99,9% palsu menurut keyakinan kami. Ya, nah, tiba-tiba ada termul yang mengatakan, wah dia sudah menghina kepolisian dan lain sebagainya. Itulah orang-orang yang kemudian menyebarkan hoax kemana-mana ya, karena substansinya nggak kuat, tidak bisa berdebat substansi, tiba-tiba main pinggiran. Ya, oke. Itu saya unfortunately Munarmannya tidak ada. Kemudian berikutnya adalah nanti Mas Roy pembulat dia. Kemudian kita juga akan menggugat kembali, menyampaikan lagi permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Karena kami sangat-sangat tidak puas dengan Mahkamah Konstitusi yang kami anggap aneh. Sudah jelas-jelas Mas Roy, Dr. Tifa, waktu itu masih ada Rismon, itu dirugikan dengan pasal-pasal ini. Kerugian konstitusionalnya adalah tidak ada kepastian hukum. Orang melakukan penelitian, melakukan penilaian, adjustment dan lain sebagainya, kemudian dipersangkakan. Kan berarti kan melanggar pasal-pasal dalam konstitusi tentang perlindungan hukum, tentang kepastian hukum dan lain sebagainya, terutama pasal 28G. Tetapi unfortunately legal standingnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi yang membuat kami bingung, pusing. Tetapi kami tidak menyerah, kami akan ajukan kembali dengan sebuah konstruksi yang mudah-mudahan jauh lebih meyakinkan dan menantang Mahkamah Konstitusi untuk menyidangkan perkara ini dan tidak berlindung di balik legal standing dan lain sebagainya. Karena ini bukan hanya untuk kepentingan Mas Roy, tapi untuk kepentingan kita ke depan agar tidak mudah orang dikriminalkan karena berpendapat. Coba bayangkan, kita tidak yakin bahwa ijazah itu memang sejak tahun 85 mau dilaporkan oleh para termul, ya kan? Orang kerjaan. Oke, itu materi berikutnya yang seharusnya Munarman yang menyampaikan.
Berikutnya adalah MK itu saya ya. Kemudian ketujuh, ini ada seorang warga negara, mudah-mudahan dia tidak keberatan disampaikan namanya, Edi Mulyadi, yang akan melaporkan kembali Jokowi ke Barreskrim Mabespori karena sudah melakukan yang namanya pelanggaran hukum atau bahkan kejahatan, pemalsuan dokumen dan lain sebagainya. Nanti kita lihat konstruksinya. Dan beliau berniat untuk mengadukan kembali. Kenapa? Karena kita menemukan banyak sekali fakta-fakta baru yang seharusnya dipertimbangkan oleh Barreskrim Mabespori untuk memproses kasus ini, bukan hanya sekedar dumas, tetapi LP, laporan polisi yang kemudian ditahapkan dengan proses penyelidikan dan penyidikan. Buktinya banyak sekali, surat ada, kemudian ahli ada, saksi ada, petunjuk ada, ya, dokumen elektronik ada. Mudah sekali untuk membuktikan bahwa ijazah ini harusnya bisa dikategorikan sebagai palsu. Itu dan ini rekan Aziz yang akan melakukannya. Saya juga Aziz juga tidak ada di tempat. Kemudian kami juga mempunyai concern ya, mengatakan bahwa kasus ini sesungguhnya sudah tidak layak lagi dilanjutkan karena sudah expired date, sudah lampau waktu. Berdasarkan pasal 138 ayat 2 KUHP yang lama, karena mereka mengatakan menggunakan KUHP yang lama karena berdasarkan aturan peralihan itu kalau sudah masuk dalam tahap penyidikan maka digunakan KUHP yang lama. Di situ dikatakan setelah dikembalikan P19 maka dilengkapi dalam waktu 14 hari saja. Nah, untuk kesempatan ini saya ingin memberikan koordinator litigasi Mas Wirawan Adnan untuk menambahkan. Silakan Mas Wirawan. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya adalah bahwa kami terus akan melakukan litigasi itu adalah tindakan hukum yang dilakukan secara ofensif, yaitu pertama tadi adalah akan melaporkan tindakan Jokowi atas perbuatan melawan hukumnya mungkin kemungkinan akan kita lakukan lagi di Pengadilan Negeri Solo. Ini berbeda dengan citizen lawsuit yang telah kami lakukan ya, yang mengujinya adalah soal ijazah ya. Namun ya yang kedua ini adalah perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan transparansi ya. Jadi yang kita gugat langsung bukan item berupa spesimen ijazah, namun sekarang ini pada orangnya, pada personalnya yang kita harapkan untuk melakukan perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan oleh Jokowi karena telah tidak transparan begitu. Yang kedua tadi juga akan melakukan Edi Mulyadi, seorang wartawan senior juga akan mengajukan ke Mabes Polri lagi. Kali ini juga akan memeriksa. Sampai sejauh ini belum ada yang namanya pengujian terhadap ijazah itu sendiri ya. Secara transparan Belum ada pengujian. Nah, apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi berkali-kali itu kan mengatakannya begini ya. Polisi sudah mengatakan itu adalah asli, UGM sudah mengatakan itu asli, apalagi yang kenapa kok tidak dipercaya? Kalau kita putar lagi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini, nyatanya tidak seperti itu. Polisi tidak pernah mengatakan ijazah itu asli, polisi hanya mengatakan itu identik. UGM juga tidak pernah melakukan verifikasi atau mengatakan ijazahnya Pak Jokowi asli. UGM hanya mengatakan dia alumni kami, begitu aja. Dan apalagi apa Mas Roy? Lisa juga komputernya tanggal lulusnya dua ya itu. Jadi tidak pernah ya. Oleh karena itu ya kami bersemangat untuk terus ya melakukan litigasi terhadap kebenaran apakah benar ijazahnya Pak Jokowi ini asli atau tidak ya. Sampai sejauh ini belum ada lembaga. Kalau Polri sekarang ini adalah mengatakan telah melakukan lapor, dia berada pada konflik of interest karena telah digugat di Pengadilan Negeri Solo sebagai tergugat 4 ya, sehingga dia tidak lagi mempunyai kompetensi untuk mengatakan atau mempunyai kompetensi untuk menguji ijazah itu sendiri. Oleh karena itu kami berpendapat ya sebagai koordinator litigasi bahwa yang harus menguji keabsahannya itu adalah lembaga non lapor Polri gitu Mas. Oke. Jadi kawan-kawan semua ya,
kami pernah mengajukan saksi dan ahli kloter ketiga. Kenapa kami tetap mengajukan saksi dan ahli? Ya kami jaga-jaga. Walaupun kami mengatakan sudah expired date, tetapi kan itu pendapat kami. Penyidik nanti tiba-tiba menindaklanjuti dengan semena-mena misalnya. Tidak berdasarkan hukum yang ada. Karena itu kami tetap mengajukan saksi dan ahli. Dan saksi dan ahli itu untuk kloter ketiga itu sudah disampaikan. Nah, unfortunately, dulu yang menyampaikan, yang berhubungan dengan pihak penyidik adalah lawyer yang sekarang ke Rismon. Jadi karena itu kami harus betul-betul menjalin lagi hubungan dengan pihak penyidik dan menanyakan bagaimana saksi dan ahli yang sudah kami sampaikan pada kloter ketiga. Rekan Ramdansyah akan menyampaikan hal ini. Silakan. Ya, sedikit saya sampaikan bahwa kemarin dari Bala RRT tentu saja sudah mengirimkan kloter ketiga saksi yang kami ajukan. Tentu saja setelah Rismon Sianipar dan kemudian PH individu Rismon kemudian mundur dari Bala RRT dan menjadi Troya, kami akan bersurat kembali dengan kemudian atributnya adalah Troya, Tifa Roy Suryo Advocates, untuk kemudian mengajukan nama-nama yang sebenarnya sudah ada atau mempertanyakan kembali apabila kemudian akan dijadikan saksi. Dan ini kita juga sudah berhubungan dengan pihak kejaksaan, baik dengan jaksa peneliti maupun penuntut umum terkait dengan P18 P19, dan mereka mengungkapkan bahwa ingin mengakomodir keinginan dari para tersangka sehingga kemudian berapapun saksi yang akan diajukan oleh kami itu akan kemudian diakomodir. Itu versi dari kejaksaan. Tentu saja ini akan kami tindak lanjuti sehingga kemudian tadi Mas rekan Refli menyatakan expired, ya, tapi bisa saja kemudian tidak dianggap expired baik oleh penyidik maupun jaksa. Ini akan kami lanjutkan dalam pekan depan ya, rekan Refli ya, dan ini akan kita teruskan sehingga mudah-mudahan saksi kita segera dipanggil dan kemudian bisa memberikan konstruksi yang pas untuk kemudian klien kami Dr. Tifa maupun Roy Suryo. Oke, ya, memang di kloter ketiga ahli dan saksi ini kami mengajukan Ferry Amsari, ya, ahli hukum tata negara, kemudian M. Said Didu, aktivis yang juga ahli kebijakan publik, kemudian Ganjar Laksmana Bonaprata, ahli hukum pidana, Profesor Aceng Ruhendi, itu ahli bahasa, lalu fakta ada Profesor Muhammad Kirzin, ada Doni Henry Cahyono, ada Safril Sofian, ada Mary SAG, ada Wuri Handayani. Jadi memang ada beberapa nama, ya. Kan kalau mereka mengajukan 22 ahli, ya kita pengen juga 22 ahli kalau bisa, ya, untuk dipertandingkan. Kalau mereka mengajukan 127 atau 130 saksi, kami pengen juga. Tapi intinya adalah kalau kita berdasarkan good governance, clean government, harus within time frame. Nah, ini sudah lewat time frame-nya. Karena itu ini yang kemudian menjadi catatan serius dalam proses dalam manajemen perkara kasus ini. Mas Roy terakhir akan membulatkan dan menunjukkan kaos apa yang dipakai. Oke, silakan. Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk yang hari ini, ya, saya selaku salah satu dari dua prinsipal mengaturkan apresiasi yang terima kasih baik sekali atas upaya dari para kuasa hukum kami, ya, di bawah koordinasi Mas Refli Harun di Troya, ya, ada Pak Ramdansyah, ada juga Pak Al-Katiri pakai K, ya, nggak pakai Q, ya. Kemudian ada juga Pak Wirawan, dan kemudian ada juga teman-teman yang lain yang ada, termasuk juga Pak Yahya yang juga ada di Troya. Jadi intinya adalah apa? Kami tetap melakukan sesuai dengan koridor hukum yang lurus, ya. Kami tidak mempedulikan hoax atau isu-isu murahan. Sekali lagi saya katakan isu murahan yang ada sekeliling. Kami tetap fokus kepada bagaimana kita membuktikan ijazah ini 99,9% palsu. Akan halnya kalau misalnya teman-teman tanya, Mas fokus kok harus ke MK, harus ke KIP, harus ke citizen lawsuit, ya itu justru fokusnya di situ. Semuanya itu polanya adalah tentang ijazah ini, bukan untuk dibelokkan ke isu-isu yang murahan, hoax
50M, hoax apalah itu enggak. Kami sama sekali tidak akan melayani, dan jangan harap ya kami akan melayani isu-isu receh ini. Enggak perlu. Kita meresponnya cukup dengan statement saja. Karena mereka hanya menyampaikan ini. Kalau mereka menantang, mana kok tidak dilaporkan? Enggak, kita justru melaporkan yang ini. Kita serius kembali ke gawangnya. Ya, membuktikan ijazah Joko Widodo 99,9% palsu. Itu sudah clear. Jadi sekali lagi ya teman-teman semua, fokus pada press conference dari Troya saat ini ya, Tifa Roy Advocates kali ini adalah kita menentukan apa-apa langkah yang nanti akan dilakukan, termasuk juga ada gugatan CLS, kemudian juga sama juga jadi dari Tokham tadi juga ada gugatan CLS atas nama 17 senior atau purnawirawan TNI. Ini juga dari Troya juga ada juga di sahabat kami Pak Edi Mulyadi yang nanti akan juga menyampaikan, ada KKIP kita pertegas ya, sekali lagi Ombudsman juga akan kita lakukan lagi. Jadi sekali lagi, meskipun ini pun sudah saya bongkar habis ya, soal yang WA palsunya Dr. Tifa itu, dan itu sudah saya sampaikan. Jadi saya kira itu nggak perlu dibahas lagi, dan kita tetap menyemangati. Saya statement saja. Kita tetap semangat dengan Kaos baru. Dr. Tifa, ya. Iya, karena Dr. Tifa itu teman-teman lihat, saya tetap semangat dengan bukunya, yaitu bukunya apa? Tentang penelitian otaknya Jokowi. Nah ini. Jadi ini adalah membedah otak, ya, membedah otaknya Jokowi. Ya, itu menunjukkan apa? Dr. Tifa tegar, ya, kemudian tetap concern sesuai dengan semangat, tetap istiqomah. Dan kalau hari ini dia datang, memang tadi juga WA secara pribadi juga, Mas, tolong sampaikan hari ini saya tidak menggunakan karena harus menyelesaikan banyak hal. Iya, kita doakan disertasi doktornya Dr. Tifa di 2 tempat itu akan lancar dan sukses, dan apa yang sudah dilakukan kemarin ketika melakukan bukan hanya kontemplasi tapi melakukan juga dalam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan itu juga akan mendapatkan hasil yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ya teman-teman semua. Jadi yang ingin saya sampaikan itu saja, maju terus untuk Troya ya, maju terus juga untuk Tokham, dan maju terus juga untuk teman-teman yang ada di Sumedang untuk Taka, karena kami prinsipnya tetap bersatu semuanya ya, termasuk juga dengan Pak Rizal Fadila. Kemarin saya ketemu, kami bikin konten lucu-lucuan di Masjid UGM ya, kemudian Mas Rustam saya ketemu ketika wajib lapor, Dr. Tifa saya ketemu langsung di sini sebelum beliau press conference soal WA. Jadi makanya kita bongkar soal WA itu clear banget. Dan teman-teman, ini ada yang menarik, dikit aja. Ada yang menarik, meskipun tadi saya nggak mau terjun ke soal isu itu, ya. Ada di Get Contact sekarang sudah muncul lagi. Kalau teman-teman lihat di nomor yang siapa nomor itu, ternyata muncul lagi nama. Nomor itu pernah didaftarkan di Get Contact ya. Duduk aja ya. Oh ya, duduk aja ya. Ya, di Get Contact atas nama Termul yang terkenal. Nah, Nomor yang mana? Termul yang terkenal itu adalah nomor yang WA itu. Ya, jadi tidak hanya penipu, tapi muncul satu nama. Saya nggak akan membacakan di sini namanya, tapi teman-teman cek aja di Get Contact. Dan ini jawaban dari Get Contact. Siapa namanya? Ini. Oh, waduh. Sorry. Ya itu, tapi nggak boleh. Ini Get Contact ya. Get Contact ya, nggak apa-apa. Ini Get Contact loh ya. Jawaban dari dan ada dua yang menunjuk perkara ini palsu atau tidak. Kita nggak menyebarkan hoax. Nanti kita ngikut-ngikut dituduh menyebarkan hoax. Padahal tidak ya. Ini dari Get Contact aja. Oke, saya kira itu ya. Jadi jelas kami tetap bersatu. Terima kasih untuk Troya, terima kasih untuk Tokham, terima kasih juga untuk TAKA dan yang lainnya. Terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya, ada satu ungkapan mengatakan kalau Anda tidak kuat substansi, maka Anda akan main pinggiran. Nah, ini. Nah, padahal substansinya adalah tunjukkan saja apakah ijazah itu asli atau palsu. Nah, karena itu transparansi, karena ada satu dokumen yang diklaim sebagai ijazah yang asli, yaitu dokumen yang ditunjukkan oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025. Unfortunately, ketika Polri termasuk pihak yang digugat di citizen lawsuit di Solo, mereka yang punya kesempatan untuk menunjukkan ijazahnya tapi memilih tidak menunjukkannya. Nah, teman-teman bisa menilai sendiri
kalau Anda tidak transparan dalam soal ini, maka apakah bisa dipertahankan klaim bahwa ijazah itu asli? Maka kembali lagi pada keyakinan Mas Roy Suryo, 99,9% palsu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya, nggak ada ya? Oh, cukup ya? Nah, lihat aja head contact sedikit capture aja. Iya, iya. Tadi kira aja. Udah ya. Buka head contact. Oke, ketemu sudah. nama itu. Kita selesai. Oke. Nomor palsunya 081246030140. Saya ulangi ya. WA palsu yang mengatasnamakan Dr. Tifa adalah 081246030140. Sebenarnya sudah saya periksa dalam CDRI-nya, Call Data Record Information-nya. Hanya karena kemarin belum saya sebutkan. Sekarang karena ada banyak pertanyaan, saya sebutkan aja, dan ini adalah hasil get contact. Nama itu disebut 2 kali di get contact. Dan get contact itu siapa? Bisa cek juga nanti siapa yang mengisi. Yang jelas bukan dari kita. Ya, itu adalah OSIN. OSIN itu open source information. Jadi itu jelas. Oh, bukan termul masa ngisi namanya sendiri? Ya kan nggak mungkin. Oke. Ya, termulala. Yes. Oke. Jahat banget. Ya, itu saja sobat dan sekalian ya, kawan-kawan semua. Mudah-mudahan kita bisa nanti mengupdate lagi hal-hal yang akan kami lakukan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.